Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali memasuki ibadah malam kita pada hari Sabtu 23 Juli 2022. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 504 ayat 3. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari bacaan kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. 2 Samuel 11 pasal 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Daud dan Batsyeba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Demikian aku mengandung." Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria mebaringkan diri depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian,
Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok, sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu, perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 485 ayat yang ketiga. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, yang senantiasa melindungi dan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Pada malam hari ini kami sudah selesai mendengar sebagian dari firman-Mu yang menjadi ayat renungan bagi kami. Kiranya firman yang daripada-Mu dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Pada malam hari ini kami ingin berterima kasih ya Tuhan atas sukacita yang Kau limpahkan kepada jemaat-Mu atas pertambahan usia mereka, yaitu Inang Lastria J. Boru Sinaga, Nyonya Pendeta D. Gultom STH yang berusia 35 tahun.
Inang Widya FM berusia Nipar SE, Nyonya BP Munte yang berusia 39 tahun. Saudari Sela Valencia Sharon Boru Sinaga berusia 15 tahun. Amang Mario Antoni Simanjuntak ST yang berusia 44 tahun. Amang Sudirman Napitupulu STRAK yang berusia 33 tahun. Dan saudara Maxlino Hutauruk yang berusia 7 tahun. Kiranya damai yang daripadamu ya Tuhan dapat kau limpahkan kepada mereka agar mereka bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berterima kasih atas kebahagiaan yang kau limpahkan, sukacita yang kau berikan kepada keluarga jemaat-Mu, yaitu keluarga Amang Mangantar Afrizon Simanjuntak, Inang Ristauli Deborah berusia Nipar yang berulang tahun pernikahan ke-7. Keluarga Amang Darwin Tambunan Esos, Inang Hot Maida Borulingga yang berusia 26 tahun ulang tahun pernikahan mereka. Dan Amang EP Sihombing, Inang SV Boru Manurung yang berusia 44 tahun ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya ya Tuhan, Kau yang melimpahkan sukacita kepada keluarga mereka, agar mereka bisa senantiasa berbahagia dan memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan kembali beristirahat di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Berkati kami selalu, berikan kami istirahat yang cukup, agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami esok hari dengan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Malam baik.